Sahabat kasih yang tulus, semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Tuhan, karena Tuhan itu baik, karena kemurahan-Nya kita masih ada dan berkumpul bersama keluarga kita sampai detik ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang sahabat kasih yang tulus kembali lagi ke tema hari ini. Siapakah Yesus itu sendiri? Mari kita melihat 4 aspek ini di dalam Alkitab untuk mengenal lebih dalam siapa Yesus itu. Yang pertama, kita bicarakan tentang nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus. Yang kedua, tentang keilahiannya. Yang ketiga, tentang pekerjaan ilahinya. Dan keempat, tentang nama dan gelar-gelarnya. Saudara-saudara, di sesi pertama kita sudah selesai membahasnya, yaitu nubuatan Perjanjian Lama tentang Yesus, yaitu nubuatan kelahiran Yesus, nubuatan perjalanan pengajaran Yesus, nubuatan pengorbanan dan kematian Yesus, dan nubuatan kebangkitan Yesus. Selanjutnya dalam kesempatan kali ini, kasih yang tulus akan membahas ke sesi kedua, yaitu tentang keilahian Yesus. Sebelum kita membahas lebih dalam, mari kita bersama satu hati, satu iman, satu roh bersyukur kepada Tuhan. Bapa di sorga yang penuh kasih, kami datang ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Engkau telah melindungi kami sepanjang perjalanan hidup kami sampai detik ini. Kami bersyukur untuk setiap nafas yang Engkau berikan kepada kami, kesehatan yang baik, keluarga kami yang masih ada bersama kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengundang kuasa Roh-Mu untuk ambil alih dalam renungan kami hari ini, agar kami dapat lebih mengerti tentang firman-Mu. Kami menyerahkan seluruh renungan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menguatkan dan membimbing dan menyelamatkan setiap hati agar semakin dekat kepada-Mu. Kami berharap agar dalam renungan ini nama-Mu semakin dimuliakan dan kami dikuatkan dalam iman. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara-saudara, mari kita membahas bersama tentang keilahian Yesus. Di dalam keilahiannya ada beberapa bagian, yaitu pertama, kekekalan, kedua, maha kuasa, ketiga, maha tahu, dan keempat, maha hadir. Baik saudara-saudara, mari kita bersama-sama membahas tentang session 2 part 1, yaitu tentang kekekalan Yesus. Apakah arti kekekalan itu? Di dalam Mazmur 90 ayat 2, sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Saudara-saudara, kekekalan berarti tidak berubah atau abadi. Kekekalan Allah juga diartikan sebagai kehidupan abadi yang tidak terputus oleh kematian. Di kesempatan kali ini, mari kita melihat kekekalan Yesus. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah awal dan akhir. Di dalam Wahyu 1 ayat 8, firman Tuhan demikian: Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Saudara-saudara, itu Tuhan Yesus yang berkata sendiri. Itu perkataan Yesus sendiri di dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Ayat ini menunjukkan kekuasaan dan keagungan Allah. Alfa adalah huruf pertama dari alfabet Yunani, dan Omega adalah huruf terakhir. Saudara-saudara, ayat ini juga menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan yang kekal dari penciptaan sampai kesudahannya. Saudara-saudara, di sepanjang Perjanjian Lama tidak ada satu nabi pun yang berkata demikian. Tidak pernah. Saudara-saudara, kata-kata ini bukan satu kali saja, tetapi 3 kali dalam kitab Wahyu. Di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, firman Tuhan demikian: Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut.
Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Dan di dalam Wahyu 22 ayat 13 firman Tuhan demikian, Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara-saudara, di sepanjang perjanjian lama tidak ada satu nabi pun yang berkata demikian, tidak pernah. Makanya kita harus belajar, kita harus baca dan merenungkan seluruh isi Alkitab supaya kita tahu kebenaran itu. Manusia mana yang bisanya memegang kunci kerajaan maut, saudara-saudara? Meskipun manusia itu spesial apapun, tidak pernah. Tetapi saudara-saudara, Yesus memegang kunci kerajaan maut. Dan dia akan datang lagi kedua kalinya, saudara-saudara. Berarti dia itu bukan sekedar manusia. Dia itu adalah firman itu sendiri, saudara-saudara. Makanya kita harus mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Kita harus mencari tahu kebenaran. Dan yang kedua, saudara-saudara, Yesus sudah ada sebelum bumi ada. Di dalam Injil Yohanes 8 ayat 58, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Saudara-saudara yang terkasih, jarak antara Abraham dan Yesus itu beribu-ribu tahun, sangat panjang, saudara-saudara. Kok Yesus bisa bilang begitu? Kata-kata itu pasti ada kebenaran yang tersembunyi di dalamnya, saudara-saudara. Makanya kita harus merenungkan, saudara-saudara. Mari kita konfirmasi dengan Injil Yohanes 1 ayat 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, Inilah dia yang maksudkan ketika aku berkata, Kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Itu kesaksian Yohanes, saudara-saudara. Mari kita konfirmasi lagi. Injil Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Maka Yesus itu adalah firman itu sendiri, saudara-saudara. Kebenaran sudah ada di depan mata kita, hanya saja mata rohani kita masih tertutup rapat-rapat. Makanya kita tidak melihat kebenaran itu. Padahal kebenaran itu ada bersama-sama dengan kita. Dan yang ketiganya, saudara-saudara, Aku dan Bapa adalah satu. Di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Saudara-saudara, itu perkataan Yesus sendiri. Manusia manakah yang berani menyamakan kedudukannya dengan Allah? Apalagi hidup di zaman orang Yahudi yang dulu, yang hukumannya keras. Tidak berani, saudara. Tidak ada manusia yang berani berkata begitu. Kalau enggak dilempar mati. Tetapi Yesus berkata demikian, saudara-saudara. Karena apa? Karena dia adalah firman itu sendiri yang keluar dari Bapa. Dan yang keempat, saudara-saudara, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 7-11, firman Tuhan, Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu pada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan kerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Saudara-saudara yang kekasih, Filipus ini seperti kita yang hidup di zaman sekarang ini, yang masih bingung mencari kebenaran. Bingung sekali. Padahal kebenaran itu sedang ada di mata kita. Makanya Yesus berkata, Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, kok kamu tidak mengenal aku?
Yesus berkata lagi, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata tunjukkan Bapa itu kepada kami? Itu adalah perkataan Yesus itu sendiri. Seperti kita orang Kristen yang sekarang ini, banyak dari kita yang masih bingung alias Kristen KTP. Apalagi orang-orang di luar sana tambah bingung parahnya lagi. Inilah saudara-saudara, sebagai kita orang Kristen, kita harus benar-benar mengenal juru selamat kita, saudara-saudara. Dan yang berikutnya, Injil Yohanes 5 ayat 23. Firman Tuhan demikian, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Dia mengutus dia. Itu perkataan Yesus sendiri. Dari perkataan-perkataan begitu, pasti ada makna yang lebih besar. Saudara-saudara, itu bukan perkataan biasa, saudara. Dua-duanya harus kita hormati, yaitu Bapa dan firman-Nya. Kalau kita hormati Bapa tetapi firman-Nya kita abaikan, itu sama saja kita tidak mengenal dua-duanya. Karena firman dan Bapa itu adalah satu. Dan berikutnya, saudara-saudara, Injil Yohanes 15 ayat 23. Yesus berkata, barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Nah, itu saudara. Di sepanjang pengajaran Yesus selalu menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya orang-orang Yahudi mau melempari dia. Dari sifat dan perkataan-perkataan ini menunjukkan bahwa Yesus itu adalah firman Allah itu sendiri. Kita jangan mencari ayat bahwa di mana Yesus berkata sembahlah aku. Perlu kita tahu, Allah tidak pernah mengemis kepada kita supaya kita sembah dia. Kita tidak sembah dia pun dari dulu sampai sekarang, dia tetaplah Allah. Kita yang harus membutuhkan dia supaya mempunyai kehidupan yang kekal bersama dia di surga. Makanya kita harus mencari tahu kebenaran itu, saudara-saudara. Kita harus merenungkan firman itu. Kita harus membaca, mempelajari, merenungkan firman itu, saudara. Jangan menjadi Kristen KTP, tetapi jadilah Kristen yang tahu tentang kekristenan itu sendiri. Dan berikutnya, saudara, di dalam Matius 4 ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepada dia, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, iblis lebih mengenal Yesus daripada kita Kristen KTP itu. Apa yang kita pelajari dari firman itu? Di dalam Matius 4 ayat 7, saudara, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, itu saudara. Iblis mencobai siapa? Di dalam perikop ini, iblis mencobai Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada iblis itu, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kok kenapa Yesus gak berkata, jangan engkau mencobai aku? Tetapi Yesus berkata, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Kata-kata itu adalah makna yang tersembunyi di dalamnya. Mari kita melihat lagi, saudara-saudara. Iblis selalu bilang, jika engkau anak Allah. Berarti iblis tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Yesus itu adalah firman itu sendiri. Makanya iblis selalu berkata kepada Yesus, engkaulah anak Allah yang maha tinggi. Nah, saudara, iblis lebih tahu daripada kita orang Kristen KTP. Karena apa? Karena iblis juga adalah malaikat-malaikat Allah yang mengkhianati Allah. Makanya mereka tahu. Dan yang kedua, iblis bilang begitu, ada tertulis mengenai engkau. Itu juga bagian yang terpenting. Karena itu berbicara tentang nubuatan. Berarti nubuatan dan tulisan-tulisan perjanjian lama itu tertuju kepada Yesus. Makanya iblis berkata, ada tertulis mengenai engkau. Kenapa iblis tahu? Karena iblis juga adalah malaikat-malaikat sebelumnya. Malaikat-malaikat yang mengkhianati Allah. Dan berikutnya, saudara-saudara, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, firman Tuhan berbunyi, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia.
Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara-saudara, di dunia ini iblis hanya takut kepada nama Yesus. Selain dari itu, tidak. Makanya saudara-saudara, nama Yesus itu adalah nama yang sangat berkuasa. Di bawah kolong langit maupun di sorga, nama Yesus itu adalah nama yang berkuasa. Makanya saudara-saudara, ketika kita mau mengenal Yesus, kita harus baca, kita harus mempelajari kitab kita sendiri. Kita harus baca, kita harus merenungkan, kita harus minta Roh Kudus supaya baca Alkitab itu dituntun oleh Roh Kudus. Jangan kita membaca Alkitab hanya untuk mencari kesalahan. Itu kita tidak pernah menemukan kebenaran itu, saudara. Tetapi kita membaca Alkitab untuk mencari kebenaran, kita mengundang Roh Kudus, maka kita akan menemukan kebenaran itu. Maka kita akan selamat, saudara-saudari. Terima kasih saudara-saudari, renungan kita hari ini sampai di sini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu melindungi kita dan memelihara kita beserta keluarga kita. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersyukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa atas kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami untuk mengalami kehadiran-Mu di dalam renungan ini. Kami bersyukur karena Engkau selalu hadir dan memberikan kasih-Mu yang tak terbatas kepada kami. Berkati kami hari ini dan memberikan kekuatan serta hikmat untuk melanjutkan perjalanan hidup kami di dunia ini. Tuhan, semoga firman yang telah kami dengar, semoga sebagai benih yang jatuh dalam hati kami, untuk mengubah, untuk membentuk kami dalam iman kami. Lindungi kami serta keluarga dan sahabat kami, dan memberikan kami semangat untuk terus memperjuangkan kasih-Mu dan menyebarluaskan Injil di seluruh dunia. Kami memohon semuanya ini dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.